Gimana Bu? Bagaimana, sudah hadir semua selain yang sudah diberitahukan? Suara Ibu terdengar? Suara Ibu terdengar jelas? Tinggal beberapa orang lagi Bu. Baik, kita sudah hadir di sini 20 peserta ya. Kita semuanya 25 ya. Semuanya berapa jumlah kita? 25 ya? Iya Bu. Lebih kurang ya. Oke, baik, sudah kita lanjutkan. Untuk pertemuan kali ini ya, Ibu telah melihat untuk tugas-tugas yang minggu lalu ya, mengenai penilaian proyek dan penilaian produk ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Itu Ibu perpanjang ya sampai tanggal 20 nak ya. Insya Allah Ibu perpanjang sampai tanggal 20 karena ada kendala ya dari Sabtu ya. Karena masih ada kendala, kalian membuat laporan dari pengalaman lapangan persekolahan ya. Benar, itu ada kendalanya. Ya, ada laporan disampaikan bahwa ada kendala dalam membuat laporan untuk pengenalan lapangan persekolahan. Benar? Bagaimana itu? Iya, benar. Oke, ya, banyak yang melaporkan ke Ibu, ya, hampir semua kelompok mengatakan ini lagi masa pembuatan laporan pengenalan lapangan persekolahan, ya, atau PLP. Baik, Ibu beri tambahan waktu sampai di hari Sabtu, pada tanggal 20 November, ya, tetap dikumpulkan di e-learning yang sudah disediakan pada topik ke-13 dan ke-14, ya, untuk kerja kelompok. Baik, untuk lanjutannya, pada hari ini kita akan memaparkan ya, akan kita dengarkan sama-sama mengenai penilaian portfolio atau portofolio yang dilaksanakan oleh keseluruhan insan ya yang ada di persekolahan ya, jadi terlibat langsung untuk penilaian portofolio ini keseluruhan insan yang ada di persekolahan itu terlibat langsung ya. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Sudah. Baik, kalau belum ada, Ibu minta satu untuk Dede Sudma Nurrizki ya, untuk dapat membaca doa untuk memberkahi kegiatan perkuliahan kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Datang lisani yafqahu qawli. Ya Allah, semoga kuliah hari ini ilmunya diberkahkan dan yang presentasi semoga dimudahkan segalanya. Amin. Terima kasih kepada Dede ya. Untuk kesempatan selanjutnya seperti yang sudah Ibu sampaikan, kita akan melaksanakan dokumentasi mohon dilaksanakan Cik Yohana ya, dan dikirim ke WA group. Silakan. Mau on-kan kamera semuanya? Iya. Oke. Nura belum kelihatan. Silakan Hazira. Oke, 1, 2,
Ya, oke, satu lagi untuk Julia, silakan dapat screenshot kolom partisipan, Jul. Baik, Bu. Ya, Julia sudah. Silakan. Sudah, Bu. Baik. Oke, semuanya ya. Oke. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sesuai dengan rule yang sudah terbaca, yang sudah disampaikan di kolom chat, ya. Setelah pelaksanaan ini, kita akan melaksanakan, ya, diskusi kelompok, ya, mempresentasikan diskusi kelompok. Selanjutnya akan diberikan, ya, dalam bentuk video, ya, untuk diskusi kelompoknya, ya, dan diberikan pertanyaan untuk pengajuan atas pertanggungjawaban dari materi kelompoknya. Ya. Oke, sebelumnya dari hasil menonton, ya, menyimak, ya, dan memahami apa yang disampaikan oleh materi pembelajaran mengenai penilaian portfolio, siapa yang dapat menyimpulkannya? Silakan. Untuk Husna dengan kata singkat. Oke. Husna? Belum? Bagaimana Dinda? Silakan. Ya, Bu. Ya, silakan sampaikan kesimpulan dari materi yang ada disampaikan pada penilaian portfolio. Silakan. Pada video pembelajaran yang diberikan sebelumnya, silakan. Sudah menonton atau Belum, Bu. Mohon maaf. baik? Belum selesai menonton. Silakan yang lainnya yang mau memberi tanggapan. Adinda, silakan. Belum selesai juga, Bu. Belum selesai juga, ya, baik. Oke, kalau belum, ya, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Kita ada pretest, ya. Namun sebelum pretest nanti akan Ibu akan, ya, mengenai pengantar dari kelompok yang akan bertugas pada hari ini, ya, untuk pretestnya atau setelah pretest, ya, kita lanjutkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membuka atau berbagi tentang satu model non-tes dari sekian banyak tes dari sekian banyak pilihan dalam memberikan penilaian hasil belajar terhadap prestasi kita. Judul yang saya ambil pada kesempatan ini adalah penilaian portofolio dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, sebelum kita pada slide ini izinkan saya sampaikan walau kita tentang sampaikan walau kita sampaikan walau kita sifat dari para tamu kita, Rasul dan sahabat Rasul. Mari kita cermati. Ini dimaksudkan nanti 10 tahun yang lalu bahkan di saya positif juga tadi hari ini saya ingin sampaikan kembali kata-kata bijak dari Nabi Muhammad. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup bukan lagi zamanmu. Dulu
Tapi orang yang saya bersimpati itu biasa dipukul-pukul, dimarah-marah, bahkan dengan rotan dengan kayu supaya ngaji, supaya belajar malam hari, walaupun dalam tembok, jadi gitu, nggak apa-apa. Tapi sekarang sudah nggak lagi. Karena di saat usia saya dan teman-teman yang sudah 50 plus ini, kita bukan lagi digital, tapi kita adalah imigran digital. Itu kita dalam dunia era 4.0 ini. Jadi sebenarnya lah yang berdoa atau nanti digital itu adalah yang generasi seperti yaitu pindahnya dan teman-teman yang ada di ruang ini yang masih umur 20-an, 30-an. Kita di sini. Baik, Ibu tinggalkan dulu ya dengan penilaian produk dan penilaian proyek ya untuk pertanyaan pertama. Langsung dijawab ya. Bisa diulang sekali lagi, Bu. Oke, Ibu ini pertanyaannya, jelaskan tahapan penyusunan penilaian proyek, produk, dan penilaian proyek. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan kedua. Identifikasikan permasalahan yang Anda rasakan dalam penyusunan laporan kegiatan proyek antara pengantin. Ibu ulangi soal kedua. Identifikasikan permasalahan yang Anda rasakan dalam penyusunan laporan kegiatan proyek antara pengantin. Oke, waktunya juga 2 menit dari sekarang. Ibu, aku, saya mau tanya. Ya, untuk soal nomor 2 ini, laporan kegiatan dan proyek antara kan saya tidak melakukan kontak tersebut ya. Benar, penyusunan laporannya yang Ibu tanyakan. Iya, yang Ibu benar, yang minggu lalu ya sudah Ibu sampaikan di Senin yang lalu. Untuk diperpanjang nanti sampai tanggal hari Sabtu ya, tanggal 20 pengumpulannya, kasih. Oke, terjawab, kasih. Baik, baik. Oke, baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan terakhir. Ya. Sudah? Jelaskan. Ya. Mohon diambil resume ya. Dari video yang disampaikan mengenai materi awalnya, mengenai penilaian portofolio yang telah kalian dengarkan bersama-sama. Oke. Kesimpulannya saja. Ya, silakan. Resya. Siapa yang soalnya sekarang ya, baik, pertanyaan nomor 3, jelaskan atau tarik resume ya, atau generalisasi dari video pembelajaran mengenai penilaian portofolio ya yang diawali oleh Dr. Sofian tadi. Silakan.
Oke, paham Reza? Ya, yang lainnya. Baik, waktunya juga 2 menit dari sekarang. Setelah selesai, mohon dikumpulkan, ya, didokumentasikan, dikirimkan Jabri ke WA Ibu, ya. Oke. Abdullah, boleh pindahkan ke Ibu, nak? Terima kasih. Waktunya sudah habis mengerjakan tugas, ya, dan mengumpul jawaban daripada hasil request yang telah dilaksanakan. Baik, kita lanjutkan untuk kesempatan kali ini dengan pembagian kelompok, ya. Untuk kelompok yang bertugas nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Baik. Sudah terlihat dalam gambar, nah? Di layar? Sudah muncul? Sudah muncul di layar, nah? Oke, itu untuk sudah terlihat pembagian kelompoknya. Halo? Belum. Ya, ini dia. Oke. Untuk pembagian kelompok hari ini, ya, kelompok 1 berwarna putih, kelompok 2 berwarna merah, kelompok 3 berwarna kuning, kelompok 4 berwarna biru, ya, sama-sama mohon dicatat. Kelompok 5 berwarna merah dan kelompok 6 berwarna hijau, ya. Kelompok yang bertugas hari ini adalah kelompok 6, ya. Oke, sudah? Sudah, nah? Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Ini nanti kesempatan yang bertanya akan Ibu berikan dan akan Ibu sampaikan menurut warnanya. Silakan. Sudah dicatat, didokumentasikan. Oke, kalau sudah, silakan untuk kelompok yang bertugas pada hari ini, ya, kalian sudah mendokumentasikan, membuat dalam hasil kegiatan link YouTube. Ibu mohon dapat dikirimkan link YouTube dan ditampilkan pada kesempatan kali ini. Oke, atau Ibu berikan ini YouTube-nya, ya. Nah, ini Ibu berikan kembali kesempatan kepada hostnya. Ibu alihkan kembali. Ini untuk pembagian tugas sudah jelas, ya. Sudah jelas, nah? Ada pertanyaan? Belum? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok yang bertugas, ya. Kita start sesuai dengan aturan pada hari ini di kolom chat dari pukul 11:30, ya. Benar ini? Ya, pukul 11:30. Kita lanjutkan untuk pemahaman materi dulu, ya. Lalu memberikan contoh kasus dari penggunaan penilaian portofolio
pada pembelajaran, proses pembelajaran atau perkuliahan di perguruan tinggi. Lalu kita lanjutkan setelah itu menyampaikan pertanyaan ataupun diajukan menurut nomor yang menurut warna yang Ibu pilih ya untuk kelompok. Silakan. Oke, sudah terlihat di layar. Oke, belum. Sudah ya, tadi pembagian kelompok sudah terlihat ya. Oh, Sudah semua. Ya. Warna yang bertugas untuk kelompok ini adalah warna hijau ya. Untuk kesempatan kali ini kepada kelompok yang bertugas ya. Ibu persilakan untuk memaparkan melalui link YouTube yang telah disediakan di kolom chat. Silakan. Belum terlihat? Sudah terlihat ya? Belum? belum Bu. Ini bagaimana, sudah terlihat? Halo? Belum Ibu. Ya, bagaimana dengan ini? Belum Ibu. Belum juga. Baik. Sebentar ya. Untuk sebentar. Ya, ini boleh dilihat di kolom chat. Sudah ada di tampilan. Sudah. Ya, mari kita dengarkan bersama-sama ya. Ini Ibu tampilkan di share ya. Baik, dalam waktu 10 menit ya, kita sama-sama mendengarkan hasil paparan dari kelompok 6. Ya. Disilakan.
Baik, ya. Oke, sudah kita sama-sama dengarkan dari penyampaian kelompok 6 yang bertugas hari ini untuk penilaian portofolio, ya. Ibu minta satu contoh kasus, ya, masih ada waktu selama 2 menit, ya, menjelaskan mengenai yang berkaitan dengan penilaian portofolio. Silakan. Boleh satu di antaranya kelompok yang bertugas di sini. Ada Dede, ada Nazira, ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk dapat memberikan satu contoh, ya, 5 menit saja waktunya ini, ya, sudah terputus tadi, ya, karena di link yang sama masih di-record, ya, hasil dari yang pertama tadi. Lalu kita lanjutkan ini materi kita dengan penilaian kasus, penilaian portofolio untuk kasus yang diberikan. Bagaimana? Satu contoh saja. Selanjutnya kita akan tanya jawab, ya. Oke, satu saja, silakan. Yang berlama waktunya, tinggal 5 menit lagi. Oke, moderatornya siapa ini? Adalah moderatornya siapa? Iya, Nabila, ya. Silakan. Jadi Nabila mau mencoba menjawab. Jadi contoh kasus untuk penilaian portofolio ini adalah contohnya pada penilaian akhir siswa kelas 12 misalnya, Bu. Ya. Terus apakah sifat siswa baik untuk diberikan skor? Misalnya guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Misalnya dia siswa yang baik atau tidak, kayak skornya itu ada 0, 1, dan 2 gitu. Ada yang tidak terpenuhi. Yang pertama nilainya 0, lalu yang kedua terpenuhi nilainya 1, dan seluruhnya terpenuhi, seperti itu. Ada itu menjadi 2 skor gitu. Untuk teman kelompok Nazira atau Dede bisa ada yang ditambahkan? Silakan, itu satu contoh, ya, dari bentuk kegiatan apa, Nabila? Tadi? Pada penilaian akhir siswa. Oke, dan sumatif, ya. Materi pelajaran apa, Nabila? Pelajaran apa? Contohnya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, yang Nabila sedang ambil ini pendidikan kewarganegaraan. Mapel ya, dia mati. Oh, yang DLP ya, Bu? Iya. Yang DLP seni budaya. Oke, yang seni budaya, ya, kita satu contoh yang seni budaya, ya. Pada penilaian sumatifnya, ya, penilaian akhir, digunakan skor yang dengan rincian terpenuhi bagaimana? Terpenuhi, cukup, atau tidak terpenuhi? Kriterianya apa saja? Untuk kriterianya, silakan, Nabila. Oke, silakan Nabila. Misalnya Bu membuat suatu sebutkan aja contohnya. Misalnya Bu melukis 2 dimensi, Bu, contohnya yang tidak terpenuhi itu misalnya si siswa itu tidak membawa satupun alat untuk melukis gitu. Lalu yang untuk yang kedua skor 1 terpenuhi. Terpenuhi itu dalam artian dia hanya membawa sebagian alat
untuk melukis dua dimensi. Lalu untuk yang terakhir seluruhnya terpenuhi itu kan ada 2 skor. Berarti dia ada membawa alat tulis, alat melukis semuanya seperti kertas melukis, pensil warna, pensil biasa dan penggaris maupun menghapusnya itu. Oke, tidak terpenuhi tadi? Tidak terpenuhi itu seperti siswa tidak membawa satupun alat tulis gitu, alat untuk melukis. Sedangkan pada minggu sebelumnya guru sudah mengingatkan untuk materi selanjutnya itu kita melukis dua dimensi atau melukis rupa seni rupa gitu Bu. Baik, oke, terima kasih. Nabila, temannya. Waktu masih ada 4 menit lagi untuk memberikan contoh kasus yang diberikan sebagai bukti fisik ya, dokumen dari penilaian portfolio atau portofolio. Silakan. 2 teman lagi. Ini Ines bagaimana? Hadir? Ines izin Bu, katanya dia lagi ngurus punya untuk sempur. Oke, izin ya. Tadi dilaksanakan pada setelah selesai evaluasi ya, disampaikan. Baik, berarti belum bisa mengikuti pada kesempatan kali ini. Silakan untuk Nazira dan Dedek Sukma, ada tambahan untuk kasus yang diberikan. Ya, yang kalian alami saja ya di masing-masing sekolah latihan untuk pelaksanaan pengelolaan lapangan persekolahan. Silakan, banyak sekali yang bisa diberikan contoh ya mengenai portofolio. Yang intinya di penilaian portofolio inilah kita dapat menyimpulkan ya. Oke. Prestasinya bagaimana ya, solusinya ya, penempatannya peserta didik kita itu di kelompok yang mana misalnya ya, dan cara memperlakukannya, menanganinya. Baik, ada tambahan untuk Dedek Sukma maupun Rizky anggota. Sama ya, Dedek Sukma dengan Rizky sama ya? Atau berbeda orangnya? Dedek Sukma dengan Rizky sama atau berbeda? Dedek? Sama Bu. Sama, jangan fokus kamu ya. Oke, baik. Iya, silakan. Dedek dengan diri ya. Ini udah waktu udah menjelang siang ini ya. Rashid juga udah ngomong ini. Rashid, masih nyaman kamu? Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Kalau tidak, Ibu berikan kesempatan kelas menyampaikan ya. Jadi baru Ibu nilai 50 dari contoh kasus kalian yang disampaikan oleh Nabila ya. Nah, ini yang terjadi di lapangan ya Nabila ya. Tapi tadi awalnya mapel kewarganegaraan ya. Nah, ini sudah dirubah menjadi seni budaya. Silakan. Yang lainnya contoh kasus. Boleh di perkuliahan, waktu pelaksanaan PLP, silakan. Banyak sekali yang sudah dialami ya. Saat kalian kuliah ya, sehingga kalian bisa selaku apabila sudah menjadi pendidik nantinya ya, ini bakal calon ya, sudah melaksanakan praktikan atau observasi mengenai pembelajaran ya keseluruhan lah, sarana prasarana ya maupun pelaksanaannya. Oke, dan evaluasinya di pembelajaran ada yang bisa diberikan contoh? Aja ingin memberikan contoh Bu. Iya, sebentar Alza ya, tahan dulu ya. 1 menit lagi Ibu berikan kesempatan kelompoknya. Ya, 1 menit lagi.
Jadi bukan di penilaian portofolio ini kan ada lembar penilaian keterampilan penilaian portofolio. Jadi yang di dalam lembarannya itu ada yang pertama-tama sekolah yang gimana seperti Nabila katalog semuanya. Lalu mata pelajaran kelas atau semester. Lalu ada materi pokoknya yang diambil dari materi pokoknya ini jenis, simbol, dan fungsi dalam beragam media dan teknik dalam proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Jadi di dalam lembar penilaian keterampilan portofolio ini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini berkreasi karya seni rupa 3 dimensi. Indikatornya itu ada membuat konsep berkarya seni rupa 3 dimensi, membuat sketsa karya seni rupa 3 dimensi, lalu membuat karya seni rupa 3 dimensi, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Contohnya seperti siswa menjiplak atau tidak karya tersebut. Lalu menyajikan karya seni rupa 3 dimensi hasil buatannya sendiri, tidak meniru hasil karya orang lain. Lalu mempresentasikan karya seni rupa 3 dimensi hasil buatannya sendiri, seperti contohnya dia membuat patung yang apa misalnya gitu. Dia mempresentasikan ke depan, lalu kita menilai bagaimana proses presentasi yang dilakukan. Lalu tugas mahasiswa yang lainnya adalah berdiskusi, merangkum hasil presentasi dari masing-masing siswa, menceklis lembar pengamatan kegiatan diskusi di kelas maupun individu maupun kelompok, lalu membuat karya tulis tentang fungsi karya seni rupa 3 dimensi, lalu membuat sketsa patung abstrak, dan yang terakhir membuat patung abstrak dengan berbagai media dan teknik. Lalu yang di bawahnya itu ada rubrik penilaian seperti yang Ibu berikan kemarin. Yang di dalamnya itu kategorinya ada apakah portofolio lengkap dan sesuai dengan rencana. Maksudnya apakah siswa tersebut sesuai dengan rencana apa yang sudah direncanakan gitu, Bu. Terus ada apakah lembar isian dan lembar kuesioner yang dibuat sesuai. Siswa membuat dan menilai teman-temannya itu sesuai atau tidak. Lalu apakah terdapat uraian tentang prosedur pengukuran atau pengamatan yang dilakukan, seperti dia memperhatikan nggak presentasi temannya yang tadi, seperti itu. Lalu apakah data dan fakta yang disajikan akurat, seperti si teman yang A menilai si teman yang B ini sesuai nggak dia misalnya presentasinya tentang patung tadi, Bu. Apa dia memang benar-benar membuat datanya itu tentang patung yang dipresentasikan oleh si temannya itu. Lalu apakah interpretasi dan kesimpulan yang dibuat logis, dan apakah tulisan dan diagram disajikan secara menarik, seperti itu, Bu. Terus yang terakhir, apakah bahasa yang digunakan untuk yang di presentasinya tadi itu lugas, sederhana, runtuh, dan sesuai dengan kaidah, seperti itu. Lalu skor yang dinilai oleh temannya masing-masing, baik itu dari guru maupun dari siswanya. Lalu diberikan alasan mengapa siswa tersebut memberikan skor berapa kepada temannya. Baik, Nabila ya. Kamu memang penolong ya di kelompoknya ya. Jadi 150 lagi Bu tambahkan, lengkap 200 kelompok kalian ya. Untuk penilaian kasus ya, bagi 50 satu orang satu ya. Oke, untuk kalian berempat ya. Baik, untuk kasus yang diberikan itu adalah kumpulan penuh dari portofolio ya, rekam jejak. Ya, rekam jejak siswa tersebut ya, individual pada saat dia bekerja sendiri ya, pada saat dia bekerja dalam kelompoknya ya, segala sesuatunya dinilai ya. Jadi mulai yang
dilaksanakan, baik yang sifatnya untuk mencari, mengetahui ranah kognitifnya ya dari tes yang diberikan, lalu hasilnya dinilai ya, dikumpulkan dokumen-dokumen atau berkas-berkasnya ya, lalu hasil penilaian non tes yang berupa penilaian sikap pada saat dia membuat tugas ya, ini membuat tugas satu kelompok pun belum terselesaikan dengan segala kesibukan masing-masing ya. Kenapa kelalaiannya ya, ada ya Ibu tanyakan tadi. Kenapa kendalanya bermacam-macam kendalanya? Karena bersamaan dengan membuat laporan yang lain atau tugas-tugas yang lain ya, terjawab dari hasil scanning Ibu ya. Begitu juga yang peserta didik Nabila ya, Bu Nabila rasakan pada mata pelajaran seni budaya tadi, pada melukis di contoh yang awal, kasus yang awal, ada yang sebagian terpenuhi itu sikap, ada yang mau membawa, ada yang tidak sama sekali ya, pada saat Bu Nabila menugaskan itu tidak sama sekali ya, sehingga kita bisa menilai sikapnya ya dari penilaian afektif yang digunakan. Lalu dilakukan lagi proses ya, Bu Nabila sampaikan untuk membuat patung kita perlu persyaratan apa ya, melakukan karya-karya lainnya ya, membuat karya-karya lainnya dari mata pelajaran seni budaya itu sendiri ya, kita nilai dari prosesnya atau bentuk kerjanya ya yang dilaksanakan oleh peserta didik Bu Nabila tadi ya, dipanggil Bu Nabila atau Bu Aina? Nabila? Bu Aina atau Bu Nabila? Bu Nabila ya, Bu Nabila itu proses yang dilaksanakan ya, dinilai. Jadi kumpulin ini di dokumen-dokumennya dari penilaian proses. Mereka tidak membawa berkas alat-alat ya, atau bahan-bahan untuk praktikum misalnya ya. Lalu pelaksanaannya sudah di luar dari ide yang Bu Nabila sampaikan. Ingat ya, materi kita Senin yang lalu mengenai hantaran pengantin ya, satu contoh kasus membuat produk dan proyek ya, untuk penilaian produk dan penilaian proyek itu tahapannya yang tadi ditanyakan di dalam pretest ya, sehingga kalau misalnya kita laksanakan sendiri tidak timbul pertanyaan seperti yang Rashid tanyakan tadi, Bu, saya kan nggak membuat Bu hantaran pengantin ya, yang Ibu minta apa untuk rubrik penilaian ya, untuk rubrik penilaian kita menilai produk ya ataupun proyek kegiatan dari peserta didik kita atau mahasiswa kita. Nah itu dia ya, kalau kita di perguruan tinggi atau di mata pelajaran prakarya misalnya ya. Oke, tadi untuk yang penilaian proyeknya juga ya, sudah proses kita nilai hasil produknya ya. Ternyata lukisannya bukan ini abstrak, tidak terbaca ya. Kita Bu Nabila sampaikan di awalnya temanya misalnya tentang alam ya, tentang alam, jadi tidak tergambar ya, keindahan alam yang abstrak dari hasil lukisannya ya, karyanya ya Bu Nabila. Itu terbayang hasil sendiri ya, kelas sendiri ya Bu Nabila ya, yang terus diamati atau diobservasi melaksanakan seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Itu produknya, lalu ditugaskan proyek ini, kelompok kalian tolong buat ya kucing atau apapun bentuk-bentuk karya seni lainnya ya. Kalau terlalu tinggi, kalau misalnya kita ingin menghasilkan patung karena ini ya tidak tercapai misalnya ya dalam satu semester itu kapasitasnya misal ya. Lalu proyek yang sederhana saja kita berikan kepada ini untuk membuat atau menghidang ya, atau mengolah apa misalnya dari yang bahan lunak misalnya ya. Oke, membuat
Mars, membuat peta misalnya, ya, dari kertas koran misalnya, ya, dari limbah dan sebagainya. Misal itu satu contoh, atau membuat pot bunga dan vas bunga ataupun membuat bunga misalnya, ya. Oke, kita lanjutkan itu yang proyek, ya. Kumpulan dari hasil penilaian afektif, ya, penilaian proses atau wujud kerja, penilaian produk, penilaian proyek yang kita jalankan sudah kita laksanakan sebelumnya, ya, dan sudah kita sampaikan ke peserta didik sebelumnya. Itu kita kumpulkan di dalam satu penilaian yang dinamakan penilaian portofolio. Nah, jadi kita tinggal checklist tadi, ya, apa yang sudah diberikan, disampaikan, ya. Nanti kalian akan laksanakan itu. Apa saja yang sudah dilaksanakan di kelas atau di mata kuliah, kelas 01 mata kuliah evaluasi pengajaran. Nanti bukti fisiknya, hasil portofolionya akan diberikan untuk penelitian kakak kita Maulidah Rahma Salsabila, ya, yang setia terus mendampingi kita sampai akhir semester, ya. Baik, ya, itu dia, ya. Jadi sukses untuk penelitian Kak Maulidah Rahma Salsabila. Kami selaku dosen pengasuh mata kuliah, ya, Ibu beserta Ibu Dr. Siti Mariam sangat appreciate, ya, untuk mensupport, ya, Terima kasih. dari hasil kegiatan kita sama-sama. Sukses selalu, ya, untuk kakak dan untuk semua yang peserta kuliah kelas 01. Ini ada yang dari pertukaran mahasiswa lagi, ya, Rashid, kita alhamdulillah berjoin pada kelas ini, berarti sudah kelas nasional ini, ya. Ya, semester lalu bahkan ada sudah internasional, ya, kita di kelas kita. Oke, baik, Rashid, ya, bisa menyumbang pada hari ini, pada kesempatan semester ini untuk penelitian yang Maulidah Rahma Salsabila laksanakan, ya. Oke, jadi intinya penilaian portofolio itu merupakan penilaian autentik, ya, penilaian yang sifatnya komprehensif, menyeluruh, ya, itu dihandle bukan hanya dari ranah afektifnya saja atau pengetahuan peserta didik kita, tetapi juga kepada sikap, ya, lalu keterampilan serta kerjasamanya, ya. Oke, bahkan di kurikulum yang sudah berlaku sekarang dengan kebijakan kampus Merdeka Belajar, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sudah memperlakukan hasilnya mahasiswa itu atau peserta didik kita dapat critical thinking, ya, dapat berpikir lebih kritis lagi, ya, kreatif, ya, dan komunikatif, ya. Oke, jadi itu saja penyampaian dari Ibu, hasil kesimpulan, ya, dan tadi yang sudah disimpulkan oleh masing-masing kelompok. Jadi didiklah peserta didik kamu itu sesuai dengan zamannya, itu intinya, ya, sesuai dengan zamannya. Jangan didik seperti zaman yang batu, ya, zaman yang terdahulu, ya, tetapi mengikuti terus perkembangan zaman, ya. Oke, jadi teori-teori yang tetap berlaku itu adalah pembelajaran sepanjang zaman itu masih bisa diterapkan dengan syarat tetap mengikuti perkembangan zaman, ya. Oke, itu intinya, ya. Dan dalam satu untuk penilaian portofolio itu, ya, Ibu beri kesempatan untuk satu pertanyaan lagi, ya, ini karena waktu masih ada kesempatan, ya. Oke, yang Ibu berikan kesempatan kepada kali ini adalah kelompok yang berwarna merah, ya. Yang Ibu pilih yang berwarna merah yaitu satu dari kelompok 2. Oke, boleh mewakili dari kelompok 2 atau Ibu yang pilih lagi. Ibu hanya memilih warna, ya. Pada hari ini warna merah saja, ya.
Oke, warna merah. Untuk tadi Ibu tidak pakai warna merah ya, jilbab. Oke, baik. Kesempatan yang warna merah untuk kelompok 2 dan kelompok 5 ya. Silakan, mau Ibu yang pilih atau Ibu beri keleluasaan kalian mewakili kelompoknya atau juru bicara ya. Jubir ya. Ya, waktu sudah masuk zuhur ya, sudah azan. Ya, sambil dipikirkan dulu ya, siapa yang mewakili kelompoknya untuk bertanya, silakan. Atau untuk mempersingkat waktu boleh di kolom chat, namun persyaratannya berasal dari kelompok yang berwarna merah ya, yang memperoleh warna merah, yaitu kelompok 2 dan kelompok 5. Silakan.